Shalom Alehem, berjumpa kembali dalam kanal Sabda Utama dengan Midras Sabat berjudul Dua Sikap Terhadap Peristiwa Salib. Bacaan terambil dari Lukas pasal 23 ayat 33 sampai dengan yang ke-43. Jika kita membaca narasi Lukas pasal 23 ayat 35, dikatakan orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Pemimpin-pemimpin mengejek dia, katanya, orang lain dia selamatkan. Biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri, jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Tuhan. Teks ini, jika kita baca dari awal tadi, ayat 33 sampai 43, menceritakan bagaimana proses eksekusi dari Yeshua HaMashiach, Yesus Kristus, dan menjelang peristiwa kematiannya. Saat Yeshua tergantung di kayu salib untuk menjalani eksekusi hukuman Romawi ini, tentu begitu riuh rendah suara orang yang mengarak dan mengiring Yeshua. Termasuk di antara keriuhan dan keramaian tersebut ada murid-murid Yeshua yang setia mendampingi beliau sampai di kayu salib. Namun yang menarik di balik keriuhan tersebut adalah saat-saat di mana ketika Yeshua tergantung di kayu salib bersama dua orang penyamun yang ada di samping kiri ataupun kanan. Apa yang menarik? Yaitu percakapan di antara kedua penyamun tersebut kepada atau ditujukan kepada Yeshua. Sebelum kita lanjutkan, bahwa kitab-kitab yang tertulis di dalam Injil ini, yaitu Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, juga ada catatan-catatan yang disebut dengan kitab-kitab apokrifa. Kitab-kitab apokrifa ini kitab-kitab yang tidak dibaca oleh gereja, tetapi ini tersebar di periode waktu abad 2 sampai ke-3. Munculnya kitab-kitab ini adalah untuk mengisi sejumlah kekosongan narasi dalam kitab Injil. Misalkan, kisah dari kelahiran Yeshua sampai remaja, itu kan tidak dituliskan. Maka ada sejumlah kitab-kitab yang berusaha dikarang, dibuat untuk disisipi cerita-cerita tentang apa yang dilakukan oleh Yeshua ketika masa kanak-kanak. Misalkan ada kisah tentang Yeshua mencipta dari tanah liat menjadi sebuah burung, atau ada kisah tentang Yeshua berbicara kepada ibunya walaupun masih bayi. Nah, ini tersebar di dalam sejumlah kitab-kitab apokrifa di abad 2 sampai ke-3. Banyak sekali jumlahnya. Walaupun tidak dibaca oleh gereja, tapi ada dalam perpustakaan-perpustakaan yang menuliskan literatur-literatur di luar kitab kanonik ini. Nah, berbicara tentang kitab apokrifa, demikian pula tentang nama kedua penyamun yang ada di samping Yeshua. Tidak dituliskan namanya dalam kitab kanonik, ya. Tapi dalam kitab apokrifa itu dituliskan namanya, walaupun beragam namanya, ya. Ada yang menulis namanya adalah Gestas dan Dismas, ada juga yang menulis Zoatam dan Kamal, ada juga yang menulis namanya Dumachus dan Titus. Nah, dalam salah satu kitab apokrifa, yaitu Injil masa kecil Yesus, The Gospel of Infancy, yang tersebar di wilayah Arabia, ini ada sebuah kisah yang menarik yang tertulis di Injil masa kecil Yesus ini, yaitu menceritakan tentang ketika Yusuf Maria mengungsi ke Mesir untuk menghindari penghukuman pembinasaan yang dilakukan oleh Herodes, karena Herodes dikatakan sedang mencari anak-anak bayi di Yerusalem untuk dibunuh, ya, karena dia mendengar akan ada seorang raja yang lahir. Nah, diceritakan dalam The Gospel of Infancy ini bahwasanya Maria dan Yusuf bertemu dengan perampok di jalan. Perampok yang satu memaksa untuk mengambil semua yang dimiliki oleh Yusuf dan Maria. Sementara perampok yang kedua kok merasa kasihan karena ini mereka sepertinya rombongan yang jauh dan membawa bayi. Bahkan dia mengeluarkan uang 40 drachma untuk menolong Yusuf dan Maria. Nah, tiba-tiba bayi yang digendong oleh Maria, yaitu Yesus atau Yeshua,
bicara kepada ibunya. Dikatakan dalam narasi The Gospel of Infancy ini, 30 tahun ibu dan kaum Yahudi akan menyalibkan saya pada satu hari. Dan akan ada 2 perampok yang berada di samping kanan dan kiri saya. Titus yang dimaksud di sini adalah perampok yang baik tadi. Dia akan berada di samping saya. Dan Dumahus, maksudnya perampok yang jahat tadi, dia akan berada di samping kiri saya. Dan setelah itu, Titus akan pergi bersama saya ke surga. Jadi bayi Yesua dalam narasi The Gospel of Infancy ini meramalkan apa yang akan terjadi dengan diri Yesua dan apa yang akan dialami oleh 2 penyamun yang bernama Titus dan Dumahus ketika berada di samping Yesua. Ya, itu sekedar kisah tambahan untuk diketahui saja, bukan untuk diimani. Ya. Kita kembali kepada apa yang dikatakan dalam narasi Lukas pasal 23, 33 sampai 43. Di mana kita tadi kalau membaca keseluruhan perikop tersebut, ya, ada sebuah percakapan yang menarik di mana 2 penyamun ini yang ada di samping kanan dan kiri Yesua ini memberikan pernyataan yang berbeda. Di mana yang satu berkata, "Bukankah engkau adalah Mesias? Selamatkan dirimu dari kami." Ini tertulis dalam Lukas 23:39. Dia mengambil sikap sebagaimana arus massa yang hampir semua menghujat dan menghina Yesua. Namun penyamun yang kedua mengambil pilihan yang berbeda. Dia berkata dan menegur kawan yang berkata demikian. Lalu ia berkata kepada Yesua, "Yesua, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja." Tertulis dalam Lukas pasal 23 ayat 42. Apa jawab Yesua? Kita yang telah familiar dengan bacaan ini tentu tahu. Seperti dikatakan dalam Lukas 23 ayat 42, Yesua berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Percakapan dalam kondisi sakratul maut atau terlepasnya roh Yesua sebagai manusia untuk menyerahkan nyawanya kepada Bapaknya, ini mengandung pelajaran yang berharga perihal kehidupan dan keselamatan surgawi. Ini menjadi bacaan permenungan bagi kita menjelang Paskah atau Pesah yang beberapa saat lagi kita akan masuki. Hal pertama yang dapat kita ambil dari percakapan penyamun yang berada di sisi kanan dan kiri Yesua adalah, yang pertama kita bisa ambil, yaitu kedua penyamun tersebut mewakili sikap kita terhadap fakta historis salib, di mana peristiwa salib menimbulkan kontroversi. Ada yang menolak, ada yang menerima. Tidak ada paksaan untuk mempercayai dan menerima peristiwa salib yang diyakini oleh umat Kristiani bahwa Yesua melalui kematiannya menggantikan dosa kita dan menebus kita dari kutuk dosa. Dan melalui kematiannya dan kebangkitannya, ia mengaruniakan hidup kekal bagi yang percaya. Ini bagian daripada narasi utama Kristiani. Dan tidak ada yang memaksa untuk menerima narasi ini. Narasi ini bisa disangkal dan ditolak. Setiap sikap dan respon terhadap peristiwa historis salib yang menyelamatkan membawa konsekuensinya masing-masing. Bagi mereka yang percaya dan menerima kematian, kewafatan, dan kebangkitan Yesua. Bagi mereka yang menerima Yesua adalah anak Tuhan, Mesias, Juru Selamat, dan Tuhan yang ilahi, serta Raja yang akan datang mengadili dunia, maka mereka akan mengalami keselamatan seperti yang dijanjikan oleh Yesua. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku dalam Firdaus. Yang kedua, dari percakapan ini juga
mengajarkan kepada kita sebuah nilai, yaitu bahwa apapun kejahatan yang diperbuat seseorang, asalkan mereka mau bertobat dan memohon pengampunan serta menerima Yeshua atau Yesus Kristus sebagai anak Tuhan, Mesias, Juru Selamat, Junjungan Agung yang ilahi, Raja yang akan datang untuk menghakimi dunia pada akhir zaman, maka dosanya akan dihapuskan saat itu juga. Mungkin seorang berkata, tapi dosa saya begitu besar, bertumpuk-tumpuk, sehingga nampaknya Tuhan enggan mengampuni saya. Tetapi justru kita bisa belajar dari kisah ini. Yang namanya penyamun tentu adalah orang yang akrab dengan kejahatan. Tetapi ketika penyamun yang berkata baik dan meminta pengampunan dan meminta rahmat Tuhan melalui Sang Juru Selamat, Yeshua tidak memberikan syarat apapun. Ia hanya berkata, mulai saat ini engkau akan ada bersama-sama dengan aku. Maka ini menjadi sebuah pelajaran penting bagi kita, bahwa pengampunan akan diberikan oleh Tuhan, oleh Bapa Surgawi di dalam Yeshua Sang Mesias bagi siapapun yang menerima pengorbanan putranya. Tidak akan diukur seberapa besar kejahatannya. Jika dia bertobat, memohon pengampunan, maka ia akan diampuni dan dianugerahi hidup yang kekal serta keselamatan surgawi. Sementara bagi mereka yang diberi umur panjang, tidak segera dieksekusi, tentu setelah bertobat, diampuni, mereka diberi kesempatan untuk menabur kebaikan, berbuat kebajikan, dan menebarkan ajaran-ajaran Mesias atau Kristus untuk diejawantahkan dalam kehidupan sehari-hari. Menolong sesama, berbuat kebaikan, berkarya untuk membawa terang bagi sesama. Sampai waktunya tiba, ia berpulang, ia tinggal menerima janji keselamatan, yaitu hidup kekal, seperti yang dijanjikan oleh Yeshua dalam setiap sabda-sabdanya. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan berpindah dari maut kepada hidup. Kiranya sabda yang disampaikan pada kesempatan hari ini memperbaharui iman dan pengharapan kita untuk tetap senantiasa setia mengikut Sang Juru Selamat, mematuhi sabda-sabdanya. Kiranya setiap kita diberkati dalam setiap pekerjaan, kehidupan keseharian, keluarga, dan kiranya firman ini memberikan penghiburan dan kekuatan, menyegarkan menjelang kita merayakan Paskah. Shabbat Shalom. Tuhan Yahweh Bapa Surgawi memberkati dalam Yeshua Sang Mesias, Juru Selamat dan Junjungan Agung yang ilahi. Haleluya. Amin.